Halo semuanya, saya Karissa Prenanzalia. Di sini saya akan memaparkan resensi novel yang berjudul Sang Pemimpi karya Andrea Hirata. Sang Pemimpi adalah sebuah novel yang ditulis oleh Andrea Hirata yang merupakan buku kedua dalam seri tetralogi Laskar Pelangi. Nah, novel ini juga menceritakan tentang perjalanan hidup dua sahabat, yaitu Ikal dan Arai, yang memiliki mimpi besar untuk mencapai kesuksesan di dunia pendidikan dan sastra. Dalam novel Sang Pemimpi, Ikal dan Arai memulai perjalanan mereka ke sekolah tinggi di kota Balantika, yang merupakan tempat penuh tantangan dan rintangan. Mereka dihadapkan pada berbagai kesulitan, namun semangat dan tekad mereka untuk mengubah nasib dari kehidupan yang sulit tetap kuat. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan berbagai karakter unik dan memperoleh pengalaman hidup yang berharga. Novel ini menyajikan kisah yang penuh keceriaan, kesulitan, dan pelajaran hidup. Andrea Hirata menggambarkan kehidupan di kota Belantika dengan cermat dan menampilkan kekayaan budaya serta keunikan masyarakat setempat. Sang Pemimpi tidak hanya sekadar menyajikan cerita, tetapi juga mengajak pembaca untuk merenung tentang arti impian, persahabatan, dan nilai-nilai hidup. Secara keseluruhan, novel ini adalah karya sastra yang menghibur dan memberikan inspirasi dengan pesan moral yang mendalam. Nah, di sini saya akan memaparkan kelebihan novel Sang Pemimpi. 1. Perpaduan antara humor dan kesan mendalam. Kekuatan novel Sang Pemimpi terletak pada kemampuannya untuk menggabungkan elemen humor dengan pesan mendalam. Humor yang terkandung dalam cerita tidak hanya menghibur pembaca, tetapi juga menjadi sarana untuk menyampaikan pesan-pesan filosofis dengan cara yang mudah dicerna. Lalu, kelebihan yang kedua yaitu karakter-karakter yang menarik dan kompleks. Salah satu kekuatan utama novel ini terletak pada karakter-karakternya. Andrea Hirata berhasil mengembangkan karakter-karakter yang unik, menarik, dan memiliki kompleksitas psikologis yang membuat pembaca merasa terhubung dengan mereka. Dan yang ketiga, integrasi mitos dan magis yang menarik. Andrea Hirata juga berhasil mengintegrasikan unsur mitos dan keajaiban ke dalam cerita dengan sangat baik. Hal ini menambah sisi unik lain pada novel, membuatnya lebih menarik dan memberikan aspek yang membedakan karya ini dari yang lain. Lalu yang keempat, yaitu gaya penulisan yang mengundang empati. Andrea Hirata memiliki gaya penulisan yang khas, ramah, dan mengundang empati. Ini membuat pembaca merasa dekat dengan cerita dan karakter-karakternya, meningkatkan daya tarik novel. Dan yang kelima, penggambaran budaya lokal yang autentik. Andrea Hirata berhasil menciptakan sebuah karya yang memukau dengan menghadirkan budaya lokal Belitung Timur secara autentik. Melalui bahasa dan tradisi yang digambarkan dengan rinci, pembaca dapat merasakan kedalaman dan kekayaan budaya yang menjadi latar ceritanya. Yang keenam, yaitu keterlibatan emosional yang kuat. Novel ini mampu membangkitkan berbagai emosi pada pembaca. Dengan membawa mereka mengikuti perjalanan hidup para karakter, novel ini berhasil men-trigger sisi emosional yang kuat, membuat pembaca merasakan tawa, tangis, dan kebahagiaan bersama tokoh-tokoh dalam cerita. Nah, lanjut di sini saya akan memaparkan kekurangan dari novel Sang Pemimpi. 1. Pace cerita yang lambat. Beberapa pembaca mungkin merasa bahwa pace cerita novel ini memang cenderung lambat. Meskipun penggambaran detail dan kompleksitas cerita adalah kelebihan, namun bagi sebagian pembaca, ini dapat menjadi kekurangan karena kurangnya akselerasi dalam perkembangan cerita. Dan yang kedua, beberapa subplot yang kurang terkait. Novel ini memiliki beberapa subplot yang sebenarnya tidak terlalu terkait secara langsung dengan inti cerita. Hal ini dapat membuat beberapa bagian terasa terpisah dan kurang integrasi dengan baik ke dalam alur utama. Dan yang ketiga, kemungkinan kesulitan pemahaman dialek dan budaya lokal. Beberapa pembaca non-Indonesia atau yang tidak familiar dengan dialek dan budaya Belitung Timur mungkin mengalami kesulitan dalam memahami beberapa bagian dari novel ini. Dan yang keempat, ekspansi detail yang berlebihan.
Mungkin beberapa pembaca merasa bahwa ada ekspansi detail dalam cerita yang berlebihan. Hal ini sebenarnya malah akan membuat sebagian pembaca merasa alur cerita novel menjadi rumit dan susah dipahami. Dan yang kelima, ada pertautan dengan Laskar Pelangi yang kuat. Bagi pembaca yang sudah mengenal novel Laskar Pelangi, mungkin mereka merasa bahwa novel ini terlalu terikat dengan prequelnya tersebut. Hal ini bisa menyebabkan beberapa pembaca merasakan adanya pengulangan atau kurangnya kebaruan dalam novel tersebut. Lalu yang keenam, kelambatan pengembangan beberapa karakter. Dalam novel ini, beberapa karakter mungkin tidak akan mendapat pengembangan yang sama kuatnya seperti karakter utama. Hal ini dapat membuat pembaca kurang terkoneksi dengan beberapa tokoh dalam cerita. Nah, itu tadi resensi dari novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata. Semoga membantu.